Pneumonia atau radang paru adalah infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Akibat peradangan tersebut, jaringan syaraf penderita akan membengkak dan menyebabkan munculnya cairan di paru-paru. Kondisi ini dikenal oleh masyarakat awam sebagai paru-paru basah. Di Indonesia, penyakit radang paru ini lebih rentan diderita anak-anak, lansia, atau orang dengan sistem kekebalan tubuh rendah. Karena gejala utamanya berupa sering batuk dan demam, banyak orang tidak menyadari dirinya terkena radang paru sehingga terlambat mendapat pengobatan. Yuk kenali apa saja gejala utama pneumonia dan juga cara mudah mencegahnya. Pneumonia adalah sebuah kondisi terjadinya peradangan pada paru sehingga terjadi gangguan dalam pertukaran udara di dalam organ paru. Nah, ini biasanya disebabkan oleh infeksi, yaitu infeksi bakteri ataupun virus. Nah, ketika terjadi peradangan akibat infeksi, maka paru itu akan terisi oleh zat-zat dari peradangan, yaitu berupa sebuah cairan. Sehingga cairan ini akan mengisi organ paru dan mengganggu proses pertukaran oksigen di dalam paru. Ketika diperiksa ke dokter, maka kita akan evaluasi sesuai dengan anamnesis ya dari wawancara yang kita lakukan. Kemudian kita konfirmasi dengan pemeriksaan fisik ya, dengan stetoskop kita akan periksa. Karena akan ketahuan tuh kalau misalnya parunya terisi oleh zat-zat peradangan atau terisi basah gitu ya. Dan kemudian nanti akan kita konfirmasi juga dengan fototoraks ataupun CT scan untuk memastikan diagnosis yang akan kami lakukan. Ketika terjadi proses peradangan, maka sebenarnya akan terjadi proses terisi oleh cairan itu, gitu ya. Nah, namun memang biasanya sih tidak langsung hebat, gitu ya. Mungkin hanya di beberapa area saja terjadi proses peradangannya. Namun apabila satu bakteri jumlahnya banyak, kemudian yang kedua bakterinya termasuk bakteri yang kuat, atau yang ketiga imunitas kita yang rendah, maka proses peradangan ini atau terisinya cairan di kantung udaranya ini akan menjadi lebih cepat meluas, gitu. Dan ketika ini terjadi, maka pasien akan menjadi sesak dan terlihat seperti keadaan yang paru yang basah. Pneumonia itu diakibatkan oleh mikroorganisme dan itu memang sangat tinggi di negara-negara tropis gitu ya. Dan pneumonia ini memang banyak diderita oleh orang-orang dengan imunitas yang rendah biasanya. Itu pada anak-anak dan lansia ataupun orang-orang dengan usia produktif namun memiliki keadaan imunokompromis, misalnya seperti pasien-pasien HIV atau mengkonsumsi obat-obatan penurun imunitas. Nah, sehingga di negara dengan kondisi banyak prevalensi orang-orang tersebut, maka angka pneumonia ini menjadi tinggi. Gejala utama dari pneumonia adalah biasanya sesak. Itu yang memang menjadi ciri khas dari pneumonia. Yang dapat diikuti juga dengan batuk, apakah itu batuk kering atau batuk berdahak. Kemudian pasien pneumonia juga mengalami kondisi demam biasanya. Dan pada lansia kadang suka nggak keluar tuh kondisinya. Bahkan gejala seperti misalnya kurang nafsu makan, lemas, itu bisa menjadi tanda-tanda pneumonia pada usia tua. Demam-demam, lemas, nggak mau makan, di ronsen pneumonia. Oke, hati-hati pada usia lanjut. Ketika anak-anak mengalami batuk pilek, demam, dan kemudian gejala tidak kunjung membaik gitu ya, dan diikuti juga dengan tanda-tanda khusus, misalnya pernafasannya menjadi lebih tinggi, ya, nafasnya menjadi lebih terlihat
capek gitu ya, ngos-ngosan, kemudian dia memakai alat bantu nafas, misalnya otot-ototnya menjadi lebih terlihat, aktivitasnya, atau misalnya work of breath-nya menjadi meningkat gitu ya, kita melihat itu hati-hati. Apalagi sampai kalau misalnya kita lihat anak sampai kebiruan gitu ya, artinya sampai sesak hingga kebiruan, maka tanda-tanda ini adalah tanda-tanda bahwa ini bukan hanya flu biasa, yang mungkin bisa terjadi proses peradangan di paru dan ini bisa mengindikasikan ke arah pneumonia. Jadi makanya COVID itu sebenarnya bukan virus biasa, karena biasanya memang virus-virus saluran nafas umumnya itu hanya menyerang saluran nafas atas. Tapi pada COVID dia bukan hanya saluran nafas atas saja, namun juga bisa sampai saluran nafas bawah sampai hingga ke paru, gitu ya. Dan ini menyebabkan peradangan yang kita sebut juga dengan pneumonia virus. Dan ketika kita belum divaksin, maka peradangan ini menjadi sangat cepat dan sangat hebat. Sehingga banyak sekali pasien-pasien yang mengalami gangguan napas hingga gagal napas. Gitu. Makanya dengan proses vaksinasi dan keadaan sekarang virus COVID yang sudah melemah, biasanya proses terjadinya pneumonia akibat COVID ini menjadi berkurang jumlah kasusnya. Prinsip utama pengobatan pneumonia artinya satu, kita berikan obat sesuai dengan penyebabnya. Jadi kalau karena bakteri maka pemberiannya adalah antibiotik, virus obatnya adalah antivirus. Selain itu juga kita bisa berikan suplemen oksigenasi untuk membantu pemberian oksigen agar terpenuhi kadar oksigen di dalam tubuhnya. Di luar dari itu, obat-obat lain seperti pengencer dahak dan lain-lain itu sebagai suportif dalam pengobatan pneumonia. Proses pneumonia ini yang disebabkan oleh infeksi, maka resiko resisten ada, tergantung dengan kumannya. Jadi seperti di rumah sakit misalnya, kuman-kuman di rumah sakit umumnya ada kuman-kuman yang cukup ganas gitu ya, karena sudah terpapar oleh berbagai macam jenis antibiotik dan resiko resistennya juga tinggi. Sehingga pengobatan pneumonia pada pasien-pasien yang di rumah sakit, didapatkan di rumah sakit atau di ICU, biasanya akan berbeda dibandingkan dengan pengobatan pneumonia yang didapatkan di rumah atau di komunitas. Karena tadi, semakin kuat bakterinya, maka jenis obat yang sensitif juga akan menjadi semakin sedikit. Penjagaan utama yang satu adalah imunitas yang baik. Imunitas yang baik bisa kita dapatkan dari pola hidup yang sehat, makan makanan yang baik, kualitas udara yang baik, yaitu dengan cara tidak merokok, tidak nge-vape, ya, berolahraga. Dan yang paling penting juga adalah vaksinasi. Nah, vaksinasi ini bisa diberikan pada anak-anak, kemudian di usia lanjut juga, di atas 60 tahun. Namun juga saat ini sekarang sudah ada vaksinasi pneumonia untuk usia produktif, gitu ya. Meskipun memang diutamakan vaksinasi ini pada orang-orang dengan imunitas yang lemah.